Halo anak-anak, kita bertemu kembali dengan Pak Hadi dan kali ini kita bersama-sama akan belajar pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dan pada kali ini kita akan belajar mengenai Allah yang setia mendampingi umat Israel yang jatuh bangun. Nah, anak-anak diharapkan nanti memahami karya keselamatan Allah yang disampaikan melalui para nabi. Baik, anak-anak, kita sebelum memulai untuk belajar kita, marilah kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Bijak, bangsa Israel banyak mengalami penderitaan karena dosa-dosanya. Namun demikian, Engkau tidak meninggalkan mereka. Engkau menjanjikan Mesias yang akan membawa bangsa Israel pada kehidupan yang damai dan bahagia. Berkatilah kami, agar kami mampu belajar dari penderitaan dan harapan bangsa Israel akan datangnya Mesias, sehingga kami dapat merasakan kehadiran-Mu yang mendampingi hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, kita bersama-sama akan belajar untuk kali ini materi kelas 6 ini mengenai bagaimana Allah berkarya. Meskipun seringkali diperingatkan Tuhan melalui para nabinya agar bangsa Israel tidak berdosa, namun tetap saja bangsa Israel berbuat dosa. Mereka mengingkari perjanjian dengan Tuhan. Oleh sebab itu, dengan meminjam tangan Tiglat-Pileser, Raja Asyur, Allah menghukum Israel dengan membuangnya ke Babel. 70 tahun Israel hidup dalam pembuangan, jauh dari Yerusalem kota suci, jauh dari Bait Allah, tempat ibadah mereka. Nah, anak-anak, setelah kekuasaan Raja Asyur surut, naiklah kekuasaan Raja Persia, Koresi. Melalui Raja Persia, Allah membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Nah, melihat kehidupan bangsa Israel menderita jauh dari tanah airnya, Raja Persia membolehkan dan mendukung dengan harta benda agar bangsa Israel kembali ke tanah airnya untuk membangun negaranya. Nah, anak-anak, setelah sampai ke tanah air dan kota suci, betapa kagetnya mereka. Kota sucinya sudah hancur, tiada tempat tinggal lagi. Mereka harus membangun tempat tinggal seadanya dan membangun Bait Allah kembali. Di tengah kesulitan hidup seperti itu, tampillah Nehemia dan Ezra. Mereka diutus Allah untuk menasihati dan menyemangati bangsa Israel waktu itu. Nah, di tepi kota Yerusalem, Ezra mengingatkan mereka bahwa tembok kota itu hancur karena mereka banyak berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjian dengan Allah. Ezra mengingatkan kembali bagaimana Allah mengasihi bangsa mereka. Allah menuntun bangsa Israel bebas dari penindasan di Mesir hingga ke tanah terjanji. Allah memberikan hukum dan ketetapan agar bangsa Israel hidup sejahtera dan damai. Nah, anak-anak, umat Israel diajak menyadari bahwa kepulangan mereka dari pembuangan sehingga mereka dapat membangun kota dan bait suci kembali itu semata karena kasih Tuhan. Meskipun umat Israel sering mengingkari perjanjian Allah, tetap setia. Maka pembangunan kembali umat dan kota harus dilandaskan pada perjanjian dan ketetapan hukum Allah. Nah, anak-anak, bagaimana situasi hidup orang-orang yang dijajah? Tentunya sangat menderita, ya. Baik anak-anak, hidup dalam situasi penjajahan serba menderita, tidak memiliki kebebasan. Kerja tidak diberi upah, kesulitan makan, pakaian, dan juga perumahan atau tempat tinggal. Nah, rakyat Indonesia pada waktu dijajah, waktu itu juga mengalami seperti itu.
Rakyat Indonesia dijajah karena pada awalnya masih berpikir kesukuan, belum berpikir sebagai bangsa yang bersatu. Politik penjajah yang memecah belah dan mengadu domba rakyat Indonesia sebagian besar belum berpendidikan dan rakyat belum menyadari arti kemerdekaan itu. Nah, rakyat mendambakan kemerdekaan agar bisa mencapai kebebasan, hidup dalam kedaulatan, serta hidup sejahtera. Proklamasi atau pernyataan kemerdekaan Indonesia itu berarti penegasan bahwa Indonesia berdaulat, memerintah bangsanya sendiri, tidak diperintah lagi oleh bangsa lain. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia itu menegaskan bahwa negara Indonesia memiliki tujuan, diantaranya melindungi segenap tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, menjaga ketertiban dunia, dan mencapai kesejahteraan umum sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik anak-anak, kita juga akan mendalami kitab suci dari kitab Raja-Raja, Ezra, dan Nehemia. Berdasarkan 2 Raja-Raja 15 27-29, bangsa Israel itu dikalahkan oleh Raja Asyur dan mengalami masa pembuangan ke Babel. Bangsa Israel dapat dikalahkan karena tidak menepati perjanjian dengan Allah, banyak berbuat dosa. Peristiwa yang digambarkan dalam Ezra 1 ayat 1-11, yaitu Raja Asyur dikalahkan oleh Raja Persia Koresi. Raja Koresi iba melihat penderitaan umat pilihan Allah, maka raja memerintahkan agar umat Israel pulang ke negerinya. Seluruh harta rampasan dari Israel yang dibawa ke Babel dikembalikan, ya, untuk membangun negeri Israel, dan masyarakat Babel diminta untuk membantu mereka. Peristiwa itu dimaknai sebagai kasih Allah yang setia pada umat pilihannya. Meskipun umat Israel tidak setia, Raja Koresi merupakan suruhan Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari pembuangan. Nah, yang digambarkan dalam kitab Nehemia 7 ayat 73 dan juga bab 8 ayat 1-7 dan 10-12, umat Israel dikumpulkan di dekat gerbang air kota Yerusalem yang baru saja selesai dibangun. Lalu dibacakan kitab Taurat dan kitab hukum Allah. Arti peristiwa itu bagi umat Yahudi yaitu bahwa Israel diingatkan kembali akan perjanjiannya dengan Allah. Bangsa Israel harus patuh kepada Allah agar dapat hidup selamat. Nah, nilai-nilai yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah diantaranya, meskipun manusia sering berbuat dosa, Allah tetap setia. Penderitaan sebagai akibat dari dosa, serta keyakinan bahwa di dalam penderitaan itu Allah tetap menyertai dan memberikan harapan. Nah, anak-anak, pernahkah anak-anak mengalami penderitaan? Mengapa kamu menderita? Atau kira-kira apa penyebabnya penderitaan? Apakah anak-anak percaya bahwa Tuhan tetap menyertai dalam penderitaan itu? Tentunya ya, anak-anak, percayalah bahwa Allah selalu menyertai penderitaan itu. Mari kita bersama-sama kita berserah diri kepada Allah bahwa Allah akan selalu menyertainya. Marilah kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa menyertai umat Israel. Kiranya Engkau juga akan menyertai kami, aku, di dalam penderitaan. Kiranya Engkau juga menyertai aku, sehingga aku senantiasa dalam lindungan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, demikian untuk pembelajaran kita pada kali ini. Terus semangat belajar dan tetap tekun berdoa dan percaya kepada Allah. Terima kasih dan tetap semangat belajar.